Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithmuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Siapa? Baju coklat di sekretariat sekarang. Anak saya bukan? Ada cabai rawit di sekretariat, baju coklat, nangis nyari ibunya. Laki perempuan? Hah? Di sekretariat. Sekretariatnya mana? Sebelah sana ya. Ya, masalah ada anak kecil baju coklat nangis cari ibunya. Saya kira anak saya. Saudara jamaah, ini untuk intermezzo ya, intermezzo sebelum saya ngomong topik. Saya sekarang pakai kupluk, apa pakai topi haji. Ini ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya gini. Saya sebenarnya nggak mau pakai topi, nggak mau pakai topi. Soalnya istrinya imam kelompok saya itu ngomong, Mas Samir jangan pakai topi, kelihatan tua. Padahal saya pengen kelihatan muda. Tapi di Banjarmasin, jadi nanti kalau saya nggak pakai topi jangan kaget ya. Di Banjarmasin itu waktu saya nasihat mulai jam 8 juga pagi. Halo sound system. Sampun sound system. Jadi waktu di Banjarmasin saudara jamaah, hari apa ya, lupa saya. Yang jelas sejak pagi itu mulainya jam 8 itu ada, saya tidak diberitahu. Diberitahunya setelah asar sore. Itu ada yang dengerin nasihat itu ada Densus 88. Saya waktu itu nggak tahu apa Densus 88 itu saudara. Intel saudara nggih, Intel. Terus ada Intel dari Polres, ada Intel dari Kodim. Yang satunya saya nggak tahu. Yang jelas 4 orang. Saya dikai ngombe jajak kalau orang masuk kelas Allah paling jodoh yang barokah, Ditanya Pak Sukin Allah paling hidup yang mulia barokah. Ini Mas Douglas ini bujang saudara, mudah-mudahan Allah paling jodoh yang barokah. Kalau mbak-mbak bujang atau janda mau ngelamar silahkan.
anak Yusiah Rasulullah, anak Yusiah. Yusiah aja deh, Yusiah masih ada ya. Ini gimana, masih nganging nggak apa ya? Halo, masih nganging mas? Panas, cik panas. Yang jadi panas. Sabun siap ya? Jadi ceritanya gini, ada 4 orang Intel itu dikasih duit sampai 2 kali. Soalnya ada jamaah yang pejabat tahu loh, ini Intel ini sangoni amplop sampai 2 kali nggak mau ngalih. Terus bilang gini, siapa yang dengerin nasihat ini? Nah itu saudara saya nggak tahu, saya cerita ya tentang berdirinya jamaah, keamiran, beat, semua seperti biasanya lah. Tapi kan ini urusan agama, bukan urusan dunia, bukan urusan politik. Ini urusan cari surga sama dari neraka ya. Saya ngomong gitu aja. Saudara yang dari Densus 88 itu maghrib, jadi jam 8 sampai maghrib baru pulang. Ikut sholat duhur, ikut sholat asar. Itu yang dari Densus itu komentar gini, LDI ini orangnya pelit. Halo, apa saja jamaah? LDI itu pelit, egois, selfish. Loh kenapa pak? Ditanyain gitu sama orang jamaah di situ. Lalu ceramah begini ini mestinya kan memanggil takmir masjid yang lain. Atau kalau bisa dimasukin TV lah, biar orang tuh tahu kalau tapi agama Islam itu ya cari surga, bukan urusan dunia. Itu dari Densus saudara. Nah kalau dari intelnya Polres saudara jamaah ngomongnya gini, ceramah ini bukan kelas lokal ini, kelas nasional ini. Tapi sayang yang ceramah kok nggak pakai kupluk ya. Jadi yang dicari itu kupluknya saudara. Lah pas nggak bawa kupluk saudara. Nah ini di tas saya sekarang sedang banyak kupluk mau macam-macam saudara. Ada model ini. Mau saya sih nggak pakai topi. Well, yang penting buatan anu bodoh nggih, buatan batal, buatan salah. Ngoten nggih? Udah siap sekarang ya? Ah itu cuman intermezzo supaya kita bisa konsentrate. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Sejamaah, malam ini saya mau bicara tentang prioritas pendidikan anak. Namun sebelumnya saudara jamaah, supaya kita ketahui, saya ulangi lagi ya. Pertama, pendidikan anak ini haknya setiap orang. Pendidikan anak ini kewajiban setiap orang. Nggak peduli kaya, miskin, pangkat, tidak pangkat, berpendidikan, tidak berpendidikan, itu punya kewajiban mendidik apa? Anak. Terutama keluarga-keluarga yang baru ya. Ini kok ciro ribet maksudnya. Kalau mau cari tempat nggak usah ngomong menurutnya. Di atas dengar nggak di atas mas? Hah? Kurang keras? Dengar apa nggak dengar? Tidak apa iya toh? Kini apa? Oh iya, ini mas loro. Kok masih ribet ayo mas? Gini ya, maksud saya gini. Kadang orang jamaah itu mikir saya ini orang nggak mampu. Ojo mainnya mikirkan mendidik anak, mikir makan untuk anak saya aja saya berat. Well, saudara jamaah, kalau anak kita ngasih makan nggak bisa istilahnya, ngasih makan apa namanya kurang, kita usahakan bisa mendidik anak, karena mendidik itu adalah makanan rohani.
makanan yang lebih diperlukan oleh anak kita daripada sekedar nasi dan baju yang bagus. Kebanyakan orang saudara jamaah kalau mohon maaf ini ya, hidupnya dulunya nggak punya terus jadi punya anak itu pikirannya pokoknya anak saya nggak boleh menderita seperti saya, baju bagus, naik mobil, makan enak. Padahal bukan itu yang diperlukan oleh anak, bukan hanya itu maksud saya, tapi adalah apa? Napa Lur? Pendidikan. Lah pendidikan itu, mohon maaf ya, tidak harus sekolah. Artinya pendidikan terus anehnya sekolah TK, SD, SMP, SMA. Iya, itu bagian kecil dari pendidikan. Pendidikan yang paling top saudara adalah di rumah. Pendidikan paling top di rumah, dari rumah. Cetak anak kita seperti yang saya omongkan tadi, menjadi orang ahli syukur, ahli takwa, ahli ibadah, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang tawakal, akhlaknya baik dari rumah. Lah terus saudara, bagian dari pendidikan adalah memanggil anaknya ya bunayya. Halo, apa tadi saya ngomong? Ya bunayya. Maksudnya apa? Bahasa Indonesianya, hai anakku, nak sini nak. Bapak-bapak, saya tanya pada diri sendiri ya, ibu-ibu ya, pernahkah sampean memanggil anak sampean dengan kata nak? Kalau belum, meskipun yang muda-muda seperti adik saya Daud ini ya toh, biasanya keluarga muda itu manggil anaknya namanya, terus bangga dengan namanya. Boleh bangga, tapi anak saudara jamaah untuk mensadarkan bahwa kita ini bapak ya, panggillah anak itu sebagai nak. Hei nak, sini nak. Ini diajarkan dari kitab Taurat, Injil, Zabur, semua. Bahkan di Quran saudara jamaah itu katanya yang ahli ngitung saudara, kira-kira kata ya bunayya, wahai anakku, itu di Quran disebutkan sampai 17 kali. Sampai berapa kali saudara jemaah? 17 kali. Kok ngomong ya? Ini kalau satu nggak bisa, harus dua ya? Oh, satunya untuk rekaman. Yang mana yang untuk rekaman? Yang ini. Berarti ini yang perlu di ini ya? Oh, dua-duanya perlu. Oh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah memanggil anaknya anakku, latihlah dirimu. Jangan panggil nama. Bahkan kalau panggil saudara jamaah, mestinya itu panggil ya seperti orang Jawa. Panggilkan mas, panggilkan kakaknya ke adiknya itu dek, sejak kecil. Tapi yang penting lagi adalah kita, nak sini nak. Sangat mudah nomor ini, keluarga muda-muda yang anaknya baru umur 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun, jangan memanggil anak dengan nama saja. Latihlah dirimu memanggil anak itu dengan kata nak, sini nak, sambil dirangkul. Karena di Quran contohnya begitu. Surat Baqarah, am kuntum syuhada id hadir yaqubal maut il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Surat Yusuf, il qala Yusuf abiya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ya bunayya, Luqman saudara jamaah memanggil anaknya. Ilqala Luqman li binihi, ilqala Luqman li binihi wa huwa ya'iduh
ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Saudara, ini satu kata-kata ya, satu kata-kata memanggil kepada anak itu sangat penting, sangat penting. Saya sendiri merasakan, saudara jamaah, saya dulu lama manggil anak saya itu nama Umah, tapi lama-lama saya harus merubah, nak sini nak, karena memang di Quran seperti itu. Nah itu, nah terus saudara jamaah, ini sekarang menginjak prioritas pendidikan. Ada beberapa masayikh itu ulama-ulama dulu. Ulama dulu itu maksud saya bukan ulama dulu itu seperti sahabat, tabiin, ya toh, ahli tafsir, mangkul, okay? Bukan awuran saudara. Itu yang pertama itu mereka mengkategorikan pendidikan utama bagi anak itu kalau menurut surat Luqman, okay? Menurut surat Luqman, yang pertama ditulis ya, yang pertama anak itu diajari tentang keesaan Allah, diajari keesaan Allah untuk tidak syirik kepada Allah. Kalau bahasanya umum itu orang diajari tauhid, Allah itu satu, Allah itu maha kuasa, ya, Allah itu satu, Allah maha kuasa. Yang pertama. Yang kedua, nomor 2 itu diajari untuk berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Birrul walidain. Nah, birrul walidain ini yaitu contohnya yang paling top untuk birrul walidain ini, yang paling top di situ disebutkan syukur. Jadi birrul walidain maksudnya anak diajari syukur kepada orang tua. Anak diajari syukur kepada siapa? Orang tua. Contoh ini Pak, kalau bahasa saya namanya membangun image. Suatu hari saudara jamaah, bapak duduk dengan anak-anaknya, ngomong, duk le, ya, duk le, lihat itu ibu kamu, pagi buta sebelum kita bangun ibumu sudah bangun, tanak nasi dulu, kerja dapur, bla 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 bla, terus bangunin kita, sholat, nyiapin sarapan, nyiapin baju kamu. Sejak kecil bu kamu itu kayak gitu. Diceritain saudara keadaan anaknya, diceritain gimana seorang istri memperjuangkan hidup untuk anak dan suaminya. Lihat ibu kamu itu, nanti kamu pagi siapin sarapan, baju kamu, habis itu kamu berangkat sekolah, beliau bersih-bersih rumah, habis itu belanja, masak, kamu datang udah mateng, habis itu nyiapin apa-apa macam-macam, sampai kita semua udah tidur, ibumu masih ngangatin sayur, ngangatin ini, make sure semuanya rapi. Tahu nggak nak? Makanya Allah memerintahkan kamu untuk menghormat ibumu. Nabi mengatakan 3 kali, ummuka thumma abuka. Sehingga sejamaah, anak melihat ibu itu figur pahlawan, figur hero yang bagus. Nah, begitu ibu satu saat bilang,
Coba kamu lihat bapakmu enggak? Kamu lihat bapakmu enggak? Coba yang kamu lihat bapakmu. Sejak kamu belum lahir bapakmu kayak gitu. Kerja keras. Semua kerja usahanya untuk kita, menghidupi kita. Makanya kalau bapak kamu capek, minta pijit, minta apa, disuruh apa, kamu harus dengerin. Kayak ini diperintah untuk ditaati 3 kali, tapi saya berbuat seperti ini nak, karena bapakmu itu. Saya mau capek, mau berat, karena bapakmu apa? Hidupnya semua untuk kita. Ya kerja, ya sambung jamaah, ya amal soleh, ya netepi dapuan semua. Jadi anak itu punya bayangan, oh orang tua saya ini seperti ini. Ibunya membaikkan keadaan suaminya, suami membaikkan keadaan siapa? Sehingga anaknya itu apa? Oh saya ini harus bersyukur saya punya orang tua. Kira-kira mudeng nama matin ngalur? Paham gak? Itu namanya membangun image. Jadi pertama didiklah anak itu untuk tidak syirik. Kalau ayat-ayat lain mengatakan itu, pertama didik anak untuk menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Yang kedua, didik anak untuk berbuat baik pada orang tua. Yang paling top adalah anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Nah, ukuran ketaatan kepada kedua orang tua saudara jamaah itu mentok sampai hanya kalau disuruh syirik kepada Allah saja tidak ditaati, kalau yang lain-lain harus ditaati. Dan ini berat. Paling kalau urusan cinta saudara, gini bagaimana? Urusan cinta, maunya disuruh kawin sama ini tapi sudah kadung janjian sama ini, gini bagaimana? Boso digagalkan itu yang janjian mengingkari janji baru. Ada dulu orang berhasil di Indonesia saudara jamaah, orang berhasil di Indonesia, saya nggak mau sebutin orangnya ya. Itu salah satunya saudara jamaah, teliti-teliti itu dia itu baik ke orang tua. Suksesnya itu saudara jamaah karena baik kepada ibunya. Dia bujang dengan gaji segitu saudara, bujang itu oleh ibunya dibawain foto perempuan. Coba kamu lihat perempuan-perempuan ini ibu berkenan semua, kamu pilih. Apa jawabnya? Ibu pilihkan untuk saya, itu yang saya nikahi. Zaman nikah ya lancar, karena apa? Kehidupannya itu didukung oleh ibunya atas ridho orang tuanya. Lah ibu-ibu jangan mempersulit anak, ngerti nggih? Jangan mempersulit anak, jangan membuat anak itu susah mengambil keputusan. Dalam arti apa? Diperintah yang tidak menyenangkan dan bilang, saya ini ibumu, kamu harus taat saya. Jangan sampai. Kayak gini, pendidikan ini ya saudara, kadang itu saya sendiri ini masih meraba-raba. Gini apa lho? Meraba-raba itu pengalaman saya ke belakang, melihat bapak ibu saya, sampean juga sebagai orang tua, pengalaman sampean dari orang tua sampean apa? Yang saya tahu bapak saya, ibu saya nggak pernah sekolah menjadi bapak dan nggak pernah sekolah menjadi ibu. Gimana lho? Nggak pernah sekolah. Ya mereka membesarkan berdasarkan instingnya, berdasarkan pengetahuan Quran hadisnya. Nah sekarang Bapak Imam kita Haji Abdul Aziz jamaah menggerakkan betul PPG, membantu jamaah mendidik anak-anaknya, diberi dari banyak pendapat-pendapat, diberi banyak sarah-sarah, ya toh. Salah satunya jamaah yang akan saya berikan ini supaya kita sadar bahwa anak itu perlu pendidikan, bukan hanya makan, bukan hanya minum.
Kalau kita nggak bisa ngasih makan cukup, kenapa kita nggak ngasih pendidikan cukup? Kalau kita bisa ngasih makan cukup, kenapa kita nggak memberi pendidikan yang cukup dari rumah? Ajari anak kita untuk apa? Berbuat baik kepada orang tua. Salah satu contohnya caranya seperti itu, atau menyuruh orang lain, atau nasihat orang lain, atau cerita sendiri, atau nak kamu itu harus hormat dengan saya itu cinta dengan kamu. Kamu merengut, kamu marah, kamu apa, well, semua sudah saya maafin. Saya marah gak ada gunanya. Kamu sebabnya kamu anak saya nggak bisa ceraikan kamu. I cannot divorce you. Gimana bagaimana lor? Kalau istri bisa dicerai tapi kamu nggak bisa dicerai. Saudara, bicara dengan anak. Yang umum terjadi jamaah, anak itu salah itu ya anak semua. Orang tua itu pasti benarnya. Gimana bagaimana lor? Gimana bagaimana? Jadi orang tua selalu benar, padahal tidak selalu benar. Kalau salah ya minta maaf gitu aja. Nak, saya mohon maaf nak ya, mungkin saya ini minta kamu, saya ini emosi, tapi dasar saya nggak ada lain kecuali cinta sama kamu. Tapi anyway saya minta maaf kamu. Bicara, say something. Akhir-akhir ini jamaah ada orang itu cerita di dunia maya saudara jamaah tentang pendidikan anak. Ada anak itu bunuh diri saudara, umur 14 tahun 13 tahun bunuh diri, katanya ngelihat game. Ternyata enggak saudara, ternyata enggak puas dengan kedua orang tuanya. Anak itu sebagai objek, apa objek? Anak itu sebagai alat pemuas nafsu orang tuanya. Apa itu? Saya dulu pengen anak saya jadi pemain bola top. Anak saya pengen jadi ahli matematik. Anak saya pengen jadi ini. Jadi bayangan dia yang nggak kegaduh itu anaknya harus bisa. Anak saya harus jadi dokter. Padahal anaknya pengen jadi mekanik. Sekolah mekanik. Itu mekanik tukang montir benar. Mechanical engineering. Dipaksa saudara. Ada yang orang jamaah ini, orang jamaah dipaksa sampai jadi dokter. Sudah jadi dokter wisuda itu ijazahnya dikasihkan bapak ibunya. Ini saya sebagai ketaatan saya untuk bapak ibu, ini ijazah dokter saya. Saya ingin sekolah insinyur. Saya minta ridhonya. Ini saya perjuangkan lama sekali. Saya nggak suka tapi saya harus lulus. Tapi akhirnya saya jamaah nggih. Piye lho. Jadi kadang orang tua itu nggak pokoknya yang penting yang bener saya. Kita sudah jamaah, anak-anak kecil itu diajak diskusi jauh lebih baik daripada cuma diperintah. Diajak omong jauh lebih baik. Nabi Yusuf omong-omongan dengan Nabi Yakub itu baru umur 10-11 saudara, masih kecil. Mungkin apa gini balon? Bukan usia 18 tahun, bukan, masih kecil. Nabi Yusuf itu di bawah 15 tahun itu dia ngomong sama bapaknya, bapak, saya kok mimpi ada ahada asyara kaukaban, 11 bintang, wasyamsa wal qamar, ada bulan dan ada matahari, semuanya sujud ke saya. Terus bapaknya bilang, nak, impianmu jangan diceritain saudara-saudaramu ya, nanti kullu dhi nikmatin mahsud, setiap orang punya nikmat itu ada yang iri. Tapi dialog saudara, jangan anak itu dianggap belum pantas untuk diajak dialog. Apa dialog nih kalau apa? Omong-omongan saudara. Ajak anak kita untuk omong-omongan, apalagi yang sudah besar ya, apalagi anak dilamar, diajak omong. Jangan anak dilamar, anaknya disemprot entek ngamek kurang golek perso. Kamu itu memang kenyanyalan, mental. Apa bahasa Indonesia nih? Endel. Apa bahasa Indonesianya lagi? Endel kan bahasa Indonesia. Hah? Genit.
namanya anak Dava 5 tahun asal Jombang, mencari papanya nama Eko, ciri-ciri pakai kaos kuning, celana 3/4 warna krem, ditunggu di sekretariat. Anak itu asalnya enak kita. Bismillah, Bismillah. Oke ya, nomor berapa sekarang? Menurut syarahnya nasihatnya surat Luqman itu nomor 3. Nomor 3 itu diajarin untuk takwa. Bentar, saya tak tengok suratnya. Supaya nggak murat-marit saudara. Tinggal ini saya siapin betul. Sorry, perbuat baik pada kedua orang tua. Nomor 3-nya bukan itu ya. Nomor 3-nya ini diajarin untuk bisa menjadi orang yang ahli tobat, berani minta maaf. Berani minta maaf. Kalau bahasanya Bapak Haji Nur Hasan, berani minta maaf, terus wani ngalah, royoan ngalah, wani ngalah, royoan ngalah, keporo ngalah. Yang terakhir apa? Keporo ngalah. Hei, rebutan ngalah. Pertama wani ngalah, rebutan ngalah, yang tingkat yang paling akhir itu keporo ngalah. Jadi sebenarnya Bapak Haji Nur Hasan jamaah, beliau itu dalil-dalilnya sudah matang. Dikasihkan kita itu tinggal, mohon maaf ya, tinggal ngemplok bahasa kasarnya, tinggal makan. Wani ngalah, halo, wani ngalah. Mengalah itu saudara jamaah memerlukan keberanian. Orang yang berani ngalah itu orang mulia. Karena apa? Wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu jamaah yang jelas gengsi. Gengsi. Malu ngalah, minta maaf. Apalagi saya nggak salah kok suruh minta maaf. Masih ingat cirinya orang munafik? Orang munafik itu jangankan benar, salah aja nggak mau minta maaf. Kalau orang iman, jangankan salah, benar saja minta maaf, berani minta maaf. Apa? Rada angel Pak Lur nggih. Angel apa gampang niku? Orang munafik jangankan salah, jangankan benar, sorry. Orang munafik jangankan benar, salah aja nggak mau minta maaf kok. Tapi kalau orang iman jangankan salah, benar saja berani minta maaf. Jadi anak diajarin di rumah untuk saling memaafkan. Contoh, oke, contoh. Anak itu biasanya kan ada yang bertengkar, berselisih, kesenggol, merasa ditendang. Wah, tukaran kadang saudara. Siapa yang salah? Tadi ngapain? Tadi ngapain? Habis gini. Nah, kamu yang salah, minta maaf. Saudara, diajarin. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah jalannya orang yang tobat, ya, tobat kepada Allah. Lah. Berikutnya saudara jamaah, ini nomor 4, anak dididik. Ini ya menurut syarahnya dari nasihatnya Luqman kepada anaknya itu, yang nomor 4 adalah ajari anak kita untuk takwa, punya kefahaman mandiri. Bagaimana tanpa kita obrak-obrak, tanpa kita suruh itu sholat wajib, sholatnya tertib, tidak melanggar,
ya toh, menjalankan kewajiban, waktunya muda-mudi ya muda-mudi, waktunya sambung ya sambung, waktunya infak ya infak, ya toh, waktunya baca Quran ya baca Quran. Nggak ada kita lihat pun tetap nggak mau melanggar. Dari diajari kefahaman mandiri. Kemudian yang nomor 5-nya diajarin sholat. Ini kekurangannya orang jamaah. Anaknya sholatnya nggak dilihat, nggak diteliti, nggak ditanya, dianggap sudah benar dari gurunya. Anak itu ya jamaah kadang-kadang sampai umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu at-tahiyat itu masih kebolak-balik. Ya toh. Lah kita bukan hanya menyuruh sholat, saudara. Usahakan ya kita ini berani mangkulin anak kita, kita bersolah. Yang mubalek. Kalau yang nggak tahu, usahakan kita tahu sholat yang benar, terus kita cek anak kita. Ajarin untuk sholat. Kemudian yang keenam adalah ajarin anak kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menurut syarah dari Luqman, ya toh. Terus yang nomor 7 adalah ajaran kita anak kita untuk sabar menghadapi cobaan. Sabar menghadapi cobaan artinya ini, ajarkan ke anak kita nggak semua yang diingini itu bisa tercapai. Halo, ajarin anak kita nggak semua keinginannya itu bisa tercapai. Seandainya nggak tercapai, anak kita ajarin untuk bisa nerima. Contoh, nggak bisa beli mainan, nggak bisa beli sepeda, nggak bisa beli sepeda motor, nggak bisa keterima di sekolah favorit, ya toh, nggak bisa apalah saudara jemaah yang diinginkan. Jadi anak kita ajarin nggak semuanya yes. Yang nggak mendidik saudara jemaah, kita paksain diri kita, dipeletet wong tuane, semua keinginan anaknya dituruti. Saking nggak taunya saudara jemaah, anaknya minta motor itu, kalau kata Pak Dohir dulu, berani bawa bensin, saya bakar rumahnya kalau saya nggak dibeliin sepeda motor. Anak wong jamaah Rasul, bukan anaknya orang luar. Nah itu orang tua harus melihat dirinya sendiri. What wrong with me? Apa yang salah dengan saya? Apa yang saya perbuat dengan saya? Kok anak saya sampai seperti ini? Oke, sabar terhadap cobaan itu bukan hanya sabar terhadap cobaan. Anak kita ajarin, kadang nggak semua yang diingini itu bisa keturutan. Kalau bahasa Qur'annya itu wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Insyaallah surat Anfal. Ketahuilah Allah itu menghalangi antara seseorang dan kemauannya. Nah itu. Dan yang nomor 8 saudara jamaah, ajarin anak kita untuk tawadhu. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ajar anak kita untuk tawadhu, ya kan? Nomor 9-nya ajar kita anak kita untuk tidak sombong. Ajar anak kita untuk tidak sombong. Oke. Terus tidak sombong ini maksudnya, ini sebenarnya yang saya omongkan tadi itu, ajari anak kita untuk mensikapi dunia, tapi ini dirinci. Tidak sombong itu seandainya nanti kamu diberi oleh Allah gede, ya kaya, pangkat, jadi komandan, jadi pangdam, ya kelasnya orang jamaah sekarang gitu. Jadi jamaah, ada jamaah kita tuh ditawari jadi pangdam nggak mau, nggak mau jadi pangdam. Loh kenapa? Susah Jumatan.
Alasannya simpel saja mah. Terus dibilangin sama temennya, sama-sama jenderalnya, Jumatannya susah, cari supir mubalek lah, nanti bisa Jumatan sama mubalek. Soalnya kalau supir itu nggak terbatas saudara, kalau ajudan terbatas. Zaman kita dijadiin pangdam nggak mau. Well, kita sekarang saudara nggak nutup kemungkinan anak-anak di Gading ini jamaah bakal jadi dubes, bakal jadi menteri, bahkan jadi presiden Indonesia saudara jamaah, jadi menteri di Indonesia. Muga-muga paling barokah. Tapi jangan lupa ya toh, kita ini orang jamaah punya kewajiban ngaji, ngamal, bela, sambung jamaah dan apa? Taat. Jangan sombong, jangan melupakan teman-temanmu, jangan melupakan guru-gurumu, jangan melupakan orang tuamu, jangan melupakan saudara-saudaramu yang membantu kamu bisa di sini. Oke, diajari untuk tidak sombong. Soalnya nggak nutup kemungkinan saudara. Ya, apalagi saudara nggih, saya berjalan dengan Bapak Imam. Ini kenyataan. Saya berjalan dengan Bapak Imam di Amerika kemarin itu. Saya jemput beliau dari Kanada untuk masuk ke Amerika, dan itu menjadi concern saya saudara. Soalnya namanya itu ya nama Arab-Arab, Abdul Aziz, Nur Hasan, Muhammad Thohir, Siti Halimah, itu namanya Arab-Arab. Lukman Hakim gitu. Sing boten itu ming Anta Jumain betul. Anta Jumain. Semuanya namanya Arab-Arab saudara. Betul saudara, saya itu dimintain untuk Bapak Imam ngawani masuk ke Amerika. Ya dicegat betul memang. Cegat dikasih amplop kuning gitu, masuk sana. Amplop kuning masuk sana. Semua saya Mas Lukman, Anto, Bapak Imam, Mbak Tati, Cak Yusuf sama Budau, 7 orang saudara masuk di blok. Terus saya menemani Bapak Imam sama Bu Tati, Anto menemani Cak Yusuf sama Mbak Dau. Well, selama perjalanan itu kita menemukan yang aneh-aneh saudara, aneh-aneh. Salah satunya itu apa? Banyak anak-anak jamaah kita kecilnya aktif, cabai rawitnya aktif, sampai tes mubalek, sampai jadi mubalek, kuliah lulus. Itu setelah tugas jadi pejabat saudara jamaah, gajinya arang-arang. Telepon imamnya itu izin nggak Jumatan. Iya bang lur, lulusan Gading ya nih, tadi Gading yang aneh lur. Tadi telepon imamnya, lo Jumatan ini sih wajib no Gusti Allah, jauh telepon aku teleponan Gusti Allah. Imamnya jawabnya yo gampang-gampangan atau goblok-goblokin kan lur. Jumatan kok izin nang aku toh, telepon Gusti Allah kono. Gak iso ngizini aku cuma. Jadi diguyoni tapi apa? Guyonan pare kena wah lur. Terus Bapak Imam juga cerita, kecilnya rajin, rapi, ngajinya tertib. Setelah kuliah keterima di perguruan tinggi, keterima di sekolahan favorit saudara, di beasiswa, wis gak mikir Jumat, gak mikir sambung, gak pengen ngaji. Padahal yo MT bos lur, MT gitu. Terus sampai Bapak Imam gambarin gini, ngene Mir, arek jamaah dididik kok omah kayak cabai rawit, gak iso, bukan hanya dia atasnya tok, mental karakter sikapnya harus dididik sebagai karakter orang jamaah, mentalnya orang jamaah. Nah ini piye Mir, wis pinter-pinter sambung gak, ngaji gak, gara-gara sekolah, gara-gara kerja, gara-gara gajinya tinggi. Ngomong bisik-bisikan saya begitu berkali-kali itu, berkali-kali. Kudu dirumusno iki. Bukan hanya pinter oleh jasa mubalek cukup, enggak gitu, dikasih karakter. Jadi ilmu aja nggak cukup. Dan beliau bilang, dan abah dulu memang orang itu dididik, dilatih ketaatan, dilatih kesabaran. Mas Hari kemarin cerita di mana itu? Orang di Gading ini, tasik enten sing anu nggih sakniki tasik eling nggih. Di Gading ini kalau dulu sholat
datang ke sholat kok lari gedebuk, kafarohnya apa saudara? Kafarohnya apa? Jalan kaki dari sini Kertosono pulang balik laki-laki, kalau perempuannya ke sana saja atau ke sini saja. Itu semua orang ya taat, semua orang taat. Dilala yang kena banyak saudara, dan saya termasuk digendong jalan ke sana, digendong jalan ke Kertosono balik lagi. Nah itu sampai segitunya saja jamaah. Bapak Imam dulu menanamkan karakter ketaatan, sehingga biar jamaahnya orang dulu biar suge, biar nggak punya, biar pangkat apa, tetap sambung jamaah. Ini yang maksud saya di pendidikan karakter seperti itu. Kemudian sejamaah nomor 10 adalah gestur. Apa gestur itu? Sikap lahiriah. Sikap lahiriah. Jadi ajari anak kita itu sikap lahiriah yang sopan. Nih, sikap lahiriah yang sopan itu iya. Ya jalan, ngomong, ya ketemu saudara, ketemu imamnya, itu nanti pada prioritas pendidikan yang lain. Gestur itu sikap. Ajari anak kita bersikap yang baik. Piye nek nerangno iki, Lur? Karena orang itu bahasa tubuh lah, bahasa tubuh. Jadi orang itu saudara, dengan bahasa tubuh kita itu bisa senang, bisa nggak senang. Nah, itu anak diajarin bahasa tubuh. Waqsid fi masyik waqdud min sautik. Yang terakhir saudara jamaah, syarahnya itu menerangkan ajari anak kita untuk bicara pelan. Bicara apa? Pelan. Ini saya diskusikan dengan, pertama dulu pernah dengan Cak Dohir, terus Bapak Imam Cak Aziz ini juga pernah menanyakan, Mir, mungkin ini ngomong kok alon-alon. Jadi orang bule itu saja jamaah, emang ada pelajaran ngomong keras dan ada pelajaran ngomong pelan. Di sekolahan diajari. Ngomong, orang bule kalau ngomong keras ya keras, tapi kalau ngomong pelan itu berdua itu sampai orang depan-depannya nggak dengar, tapi ngomong. Bukan bisik-bisik, ngomong. Jadi tonnya itu dimulai kecil ya, atau setengah kecil, setengah sedengan, terus suara tinggi. Nah ini jamaah, Quran sendiri sebenarnya itu ilmu kita, tapi yang praktek mereka. Sebenarnya itu ilmu Islam saudara jamaah. Belajar bicara yang pelan, ngomong kepada temennya, Mas dari mana? Assalamualaikum, apa kabar? Gimana istrinya? Oh baik, alhamdulillah. Kan dengar sebenarnya. Mas, piye bojomu konti sampean? Berarti oh aku api. Padahal nggak ada siapa-siapa dan dep-depan. Jadi kalau ngomong dublek, musuh ngomong dublek bener. Dan ini dublek ini bengok apa Lur? Jadi itu salah satu apa namanya prioritas pendidikan. Yang satunya seperti ini saudara, yang satunya kalau ini dari Tadhkirah Yaumiyah. Mudah-mudahan paling barokah, paling paham. Saya tadi main futsal saudara, rasanya capek, tapi saya syukurin teman-teman yang nemenin saya futsal. Jazakumullahu khairah, Allah paling barokah. Ini saya main futsal jamaah bagian dari takdim saya kepada kemubalekan. Saya dititipi Allah ilmu sebagai mubalek. Ya badan saya jaga kesehatan saudara, makan ya diatur, ya olahraga, makan gak sembarangan, isinya dondong, sundui sate yang gak saya makan saudara, tebok misalnya gak saya makan, umplung gak saya makan, botol-botol minuman gak saya makan saudara.
Jadi makan saya atur. Kalau sate ya cuman satenya aja, sundutnya nggak saya makan. Oke. Bukunya saya taruh di sana. Dalam ini ada ulama mangkul lain yang menerangkan prioritas pendidikan. Tadi itu dari surat Luqman, saudara. Kalau ulama mangkul lain itu gini, yang pertama mendidik anak itu, ini prioritas pendidikan lain, ditulis nomor 1 ya. Prioritas pendidikan yang lainnya. Yaitu yang pertama, didiklah anak untuk menjadi calon suami atau istri yang baik. Itu ditaruh paling pertama. Ahamus syai' fit tarbiyatil aulad. Ahamus syai' fit tarbiyatil aulad. Penting-pentingnya perkara, penting-pentingnya sesuatu di dalam mendidik anak itu yang paling atas adalah menyiapkan anak untuk menjadi suami yang baik, calon suami yang baik dan calon istri yang baik. Karena apa, saudara jemaah? Karena muaranya hidup itu ada di nikah itu. Muaranya hidup ada di nikah itu. Orang sekolah sejak kecil, cari kerja, ya atau dapat duit, bikin rumah, akhirnya apa, saudara jemaah? Akhirnya apa? Nikah. Kecoba sing dereng nikah, kalau dongaken sing dereng nikah Allah paring jodoh yang barokah, segera nikah. Termasuk Mas Douglas sih, kalau saya doain Allah paring segera dapat jodoh yang barokah. Ini Mas Douglas ini kayaknya menunggu seseorang, atau pernah dikecewakan, atau ditilap, atau perlu dites, saudara jamaah, ya toh? Kakinya bisa berdiri nggak, saudara? Tapi kalau kelihatannya Allah paling normal saja, muga Allah paling sehat normal lah, lur. Amin. Apa tadi prioritas yang pertama, sudah jamaah mendidik anak? Ulama ini, saudara, memakai dalil gini. Nabi mengatakan, ya, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikah karena 4. Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Diniha banyak hadis macam-macam. Din itu yang paling berakang. Lah Nabi bilang, fadfar bidzatid taribat yadak. Ini beliau memberikan syarah, saudara jamaah, bahwa banyak orang tua yang lupa menyiapkan anaknya untuk menjadi calon istri dan suami yang baik. Yang diuntuk Allah itu ngaji, sekolah, keterampilan apa. Bahkan di Indonesia ini, saudara jamaah, banyak orang yang anaknya itu perempuan tuh nggak diajarin keterampilan dapur. Sudah sana nggak usah ke dapur, sekolah aja, sing pinter, sinau sing pinter. Padahal yang betul nggak gitu saja, jemaah. Kalau yang namanya perempuan, ya kudu iso lur nggodhog banyu. Mbak-mbak ini bisa nggodhog banyu nggak ya, mbak ini? Hah? Yang di kelas-kelas cewek-cewek itu bisa rebus air nggak itu? (97), saudara jamaah, 97 itu 97, hold on, 97 anak saya ya. 97 itu berarti hampir 18 tahun yang lalu ya. Hah? Sekarang kan 2015 nih. 17 tahun yang lalu. Itu saya punya, jadi dulu gini, tahun 97 itu jamaah Australia masih struggle, saudara. Ini di sini ada Mbak Andi Cakpur, itu insya Allah
Cak Pur yang ngalamin. Rumah saya itu dititipin imam saya 6 orang sak mangane Rasulullah. Jadi buat dititipin dikosin enggak, dititipin orang sak ngekei mangane. Lah mau balik tugasan Lur, kerjane yo kempas kempis Lur. Saya masih punya anak satu rumah ini. Lah itu saya ngomong ke salah satu yang dititipkan ke saya itu, Nduk, kono godhok sego apa adang sego. Saya ngomong gitu, sana anak nasi Mbak Amal Soleh. Terus dia tuh dekatin saya dengan anunya sejamaah. Mas Emir, jangankan tanah nasi, saya rebus air aja nggak tahu. Sekolahnya S2 saudara. Saya ini rebus air itu gosong, rebus air gosong Rasulullah. Ini cerita serius saudara, cerita betul. Wes gini, kamu belum tahu rebus air, sini saya ambilin ketelnya yang untuk rebus itu. Loh, ngerebus air itu kayak gini loh, kamu isi air segini, ini maksimum, ada tulisannya maksimum. Terus ini kamu tajamin, kamu ceklekin. Nah, kamu tungguin sampai pakuduk, nanti nyeklek sendiri. Ya ditunggu aja kalau gitu loh, jangan ditinggalkan rapopo kalau gitu. Lalu godok banyu raruh Rasulullah. Terus tanah nasi, saya bilang sini tanah nasi. Berasnya itu kalau segini, berasnya segini, nanti airnya itu tingginya itu di atas beras ya segini juga. Mana? Caranya uji beras gini terus. Ya, saya sejak kecil diajarin mak saya ngeliwat ada ngaru saudara. Iya toh, apal Wah Lur, apal. Terus saya kasih air, saya ceklekin, ceklek nih, tunggu ono. Tunggu iya Lur, suwi Mas. Jadi belajar Lur. Padahal tuh dibiarin nanti mateng ya ceklek dia Lur. Ya, tapi alhamdulillah saudara jamaah, alhamdulillah perempuan ini saudara jamaah tahun 2012 atau 2013 itu diminta oleh Embasi Indonesia untuk masak grupnya Presiden SBY. Jadi kita di Australia itu 2 kali SBY datang itu. Yang pertama jamaah di Sydney yang masak untuk SBY, sak grupnya itu. Datang yang kedua jamaah kita di Canberra yang nggak bisa ngerebus air itu saudara jamaah. Itu ternyata catering untuk SBY Group. Jadi menteri-menteri pas pampres opo-opo ngene lah, pres lah, pres plastik, pres listrik, pres apa. Gini ya, bapak-bapak yang punya anak gadis, pengen nggak dapat mantu yang suami yang soleh? Pengen nggak? Ibu-ibu yang punya anak ganteng-ganteng, kira-kira pengen nggak dapat mantu yang solehat? Pengen nggak? Ingatan para Rasulullah. Jadi sudah saya sampaikan di jilid 1 dulu ya. Kita ini sering kalau pengen punya mantu saudara jamaah itu neruwetek para Rasulullah. Golekno aku, golekno mantu sing apik. Kono sing nasabe apik. Ada yang SMS saya saudara jamaah. Mas Emir ini tolong dong doakan saya istri abang saya ini, adik saya ini, mbak saya ini dapat jodoh yang ini. Wabet ini Pak Sulur. Ada yang bilang, Mas tolong dong carikan anak saya ini jodoh yang gini. Atau tolong dong anak laki-laki saya ini dapetin perempuan yang gini. Jadi orang tuh pada kebingungan nyari calon mantu yang syaratnya macam-macam Pak Sulur. Padahal kalau menurut Quran hadis saudara, menurut Quran surat Nur, kalau kita pengen dapat mantu yang baik, mudah resepnya. Nggak usah disyaratin macam-macam. Siapin anak kita menjadi perempuan yang solihat, pasti dapat solih. Siapin anak laki-laki kita menjadi lelaki yang soleh, calon suami yang soleh, insya Allah menurut Quran itu akan dapat perempuan yang solihat. Karena apa? Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna
litayyibat ulaika mubarra'una mimma qalu. Jadi saudara, kalau pengen dapat mantu yang baik, misalnya laki-laki pengen dapat mantu perempuan yang baik, siapin anak kita menjadi laki yang soleh, calon suami yang baik, ajari mereka menjadi calon suami yang baik. Le bojo iku le besok, bojo iku lanang nggih, lanang senes wedok ngene iki, dadi suami, le besok jadi kamu tuh bakal jadi suami. Kadang orang tanya, saudara, emang gonna get married anak saya?